costae. Sedangkan bagian lateralnya dibentuk oleh costae dan spartium intercostae. Superiornya dibentuk oleh membran subpleuralis dan inferior dibentuk oleh diafragma yang memisahkan cavum torak dan cavum abdomen. Oke, next. Nah, untuk sternum sisi ini ada sendi, berhubungan sendi dengan clavikula, lalu cartilage costae 1 dan bagian atasnya dengan cartilage costae 2. Bagian atas corpus sterni bersemi dengan mandiburum sterni melalui simfisis mandiburum sternalis. Bagian bawah corpus sterni bersendi dengan processus podius pada simfisis scipio sternalis. Pada setiap sisi corpus sterni terdapat lekukan untuk bersendi dengan bagian bawah cartilage costae 2 dan cartilage costae 2 sampai 7. Oke, next. Cartilage costae ini pada setiap sisi corpus sterni terdapat lekukan untuk bersendi dengan bagian cartilage costae 2 dan cartilage costae 2 sampai 7 melalui junctura synovialis. Lalu proses poietis ini bagian paling bawah dan paling kecil dari sternum. Tidak ada costae ataupun cartilage costae yang melekat padanya. Angulus sterni dibentuk oleh persendian mandiburum sterni dengan corpus sterni. Dapat dikenali dengan adanya peninggian transversal pada permukaan anterior dari sternum. Oke, next. Neck costae ini ada 12 pasang yang melekat di vertebra thoracalis. 7 pasang teratas melekat di anterior pada sternum melalui cartilage costae. Pasangan costae 8, 9, dan 10 melekat satu sama lain dengan yang lain, sedangkan ke costae 7 melalui cartilage costalis dan junctura synovialis kecil. Untuk pasangan costae 11 dan 12 tidak mempunyai perlekatan di depannya, sehingga dinamakan costae fluctuante. Dan costae terdiri dari caput, kolum, dan corpus. Caput costae mempunyai 2 fases articularis untuk bersendi dengan corpus vertebra yang nomornya sama dengan vertebra yang terletak di atasnya. Terus kolum costae yaitu bagian sempit yang terletak di antara caput tuberculum dan tuberculum. Oke, next. Spartium intercostalis adalah ruangan yang terletak di antara costa yang disebut spartium intercostalis. Masing-masing spasium berisi 3 otot untuk respirasi, yaitu musculus intercostalis externi, musculi intercostalis yang pertama musculi intercostalis externi, yang kedua interni, dan yang ketiga intimi. Lalu diperdarahi oleh pembuluh darah dan nervus intercostalis yang berjalan di antara lapisan tengah dan lapisan paling dalam dari otot-otot tersebut. Dalam urutan dari atas ke bawah. Next. Sekarang untuk diafragma, bagian inferior dari toraks yang terbuka ke arah abdomen melalui lubang besar. Lubang ini dibatasi oleh simfisis
sipoisternalis, lalu arcus costalis, dan corpus vertebralis thoracalis 12. Lubang ini ditutupi oleh sebuah septum muskular dan tendinosa, diafragma yang ditembus oleh alat-alat yang berjalan antara toraks dan abdomen. Diafragma ini terdiri dari otot utama respirasi, berbentuk seperti kubah, terdiri dari dua bagian, tengah dan pinggir. Untuk bagian pinggir, bagian otot yang berasal dari pinggir apertura thoracalis inferior. Bagian tengah merupakan tendonnya. Oke, next. Untuk persyarafan diafragma, persyarafan motorik itu masing-masing sisi diafragma berasal dari nervus phrenicus, yaitu pada C cervical 3, cervical 4, dan cervical 5. Untuk saraf sensorik, untuk pleura parietalis dan peritoneum yang meliputi permukaan tengah diafragma berasal dari nervus phrenicus. Untuk persyarafan sensorik bagian perifer diafragma berasal dari 6 nervus intercostalis terbawah. Oke, next. Sedangkan otot-otot untuk toraks terdiri dari musculus intercostalis externi, ada terdapat 11 pasang, lalu musculus intercostalis externi 11 pasang, lalu interni 11 pasang, musculus intercostalis intimi ini tidak lengkap, lalu diafragma otot respirasi yang penting, lalu ada musculus levator posta 12 pasang, lalu ada musculus serratus posterior superior, dan musculus serratus posterior inferior. Oke, next. Lalu thoracalis, bagian belakang ada vertebra. Yang vertebra pertama mempunyai sendi yang lengkap dengan coste 1, dan setengah persendian dari persendian dengan coste 2. Selanjutnya thoracal 2 dan 8 mempunyai 2 persendian di atas dan bawah dari corpus vertebralis. Sedangkan T9 sampai 12 hanya mempunyai 1 persendian dengan iga. Semua ini penting untuk melepaskan iga dari corpus vertebra pada waktu melakukan torakotomi. Lalu yang lanjutnya ada ligamentum longitudinalis anterior. Di depan ligamentum ini terdapat suatu ruang atau space dengan susunan jaringan ikat yang longgar dan merupakan jalan untuk descending infection dari daerah leher menuju mediastinum. Oke, next. Oke, paru-paru ini ada juga terbagi organnya, terdiri dari 2 rongga yang terdiri dari paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru ini 2 paru-paru ini yang seperti spon yang terletak di setiap rongga toraks. Untuk paru-paru terbagi 2, kiri dan kanan. Yang kanan terdiri dari 3 lobus, ada lobus superior, lobus tengah, lalu inferior. Di antara pembagi daripada lobus-lobus ini ada visura inferior yang memisahkan antar lobus. Lalu paru-paru kiri memiliki 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior, yang dipisahkan juga oleh 1 visura oblik, posisinya ada di dalam. Oke, next. Bagian next.
Mbak Dian boleh gambarnya next. Di paru-paru juga terdapat mediastinum yang di dalamnya berisi pembuluh darah besar dan jantung, di mana diafragma ini terdiri terberisi dari esophagus, lalu vena cava superior, lalu aorta ascending, lalu vena cava inferior, lalu ini ada aorta abdominalis dan jantung. Lalu ada arteri pulmonalis, arbus aorta, lalu ada kelenjar timus, areanya kurang lebih di sini. Lalu ada kelenjar tiroid dan trachea. Sedangkan jantung dan akar pembuluh darah besar tertutup dalam kantung berdinding ganda yang disebut kantung perikardial. Jantung terletak di posterior corpus interni dan anterior thoracalis 5 sampai dengan 8. Jantung terletak miring ke arah mediastinum dan sekitar 2/3 dari jantung terletak pada posisi ada di sebelah kiri bidang median. Pembuluh darah yang besar dari mediastinum adalah vena cava inferior, lalu vena cava superior, aorta, dan arteri, dan vena pulmonalis yang besar. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan presentasikan tentang anatomi gambar dari toraks MRI. Oke, next. Sebentar ya, Mbak. Ini adalah gambar toraks MRI potongan aksial. Di sini untuk anatomi ini untuk aksial anatominya tanpa kontras. Kebetulan sebetulnya MRI toraks itu jarang dilakukan. Tidak selama ini saya tidak pernah melakukan MRI toraks sebetulnya. Yang pernah lakukan MRI mediastinum yang pernah dilakukan yaitu MRI kardiak dan tumor di daerah mediastinum. Ini ada 3 gambar, isinya hampir sama. Di sini ada trachea, lalu tiroid, right carotid artery, lalu right internal jugularis vein. Maaf, enggak. Lalu ada akromilar, sebentar saya kekecilan. Acromioclavicular joint. Lalu ini clavikula. Di sini right trapezius muscle. Ini ada spinal cord dan ini ada vertebra body. Areanya esophagus. Lalu ada left sternocleidomastoid, left. Ya, left sternocleidomastoid. Apa tulisannya? Nggak kelihatan. Left sternocleidomastoid muscle. Areanya di sini.
Lalu ini left common carotid artery. Oke, next gambar berikutnya. Next gambar. Ini memang gambar diambil hampir berdekatan, jadi ada beberapa mungkin ada yang saya lewat karena hampir sama. Tadi terakhir sudah, lalu left sternomastoid muscle juga sudah. Lalu di sini ada spinal cord tadi sudah, ini body vertebralis juga sudah. Esophagus juga tadi sudah, lalu ini ada subscapularis, ada supraspinatus muscle, ini ada scapula sisi sebelah kanan. Ini humerus. Oke, next gambar berikutnya. Ini gambarnya terlalu mepet, maaf. Jadi agak kecil. Ini udah untuk gambar berikutnya udah lebih ke arah mediastinum, jadi lebih arah ke jantung. Ini adalah muscle pectoralis minor muscle, pectoralis major muscle. Lalu ini adalah pembuluh darah vena cava superior. Ini body sternum. Lalu ini ascending dari aorta. Ini left lung. Ini gambarnya emang kurang begitu jelas untuk paru, memang kelemahannya di situ untuk MRI. Ini adalah coste. Sebentar. Lalu ini ada spinatus anterior muscle, ada rib. Ini left pulmonalis arteri. Ini ada bronchus sebelah kiri. Ini ada descending aorta. Dan yang bawahnya adalah esophagus. Ini masih spinal cord dan ini body vertebralis. Oke, next. Ini ada beberapa memang gambarnya saya loncat karena udah next. Badian boleh next gambarnya. Ya, oke. Ini sekarang ini adalah posisi dari jantung. Ini right ventricle kanan. Ada ventricle kanan. Saya nggak bisa nunjukin. Lalu ada area sipoid processus sternum, interventricle septum di daerah tengah antara ventricle kiri dan kanan. Lalu ada coste, ininya left lung. Lalu ada vena cava inferior, esophagus.
dan area bawah dekat vertebra azygos vein. Lalu di mouse-nya nggak connect, dia agak bingung. Lalu sedikit ke bawah ada mulai nyampe ke hepar, ada gambaran hepar. Ada right ventricle, daerah sebelah kanan, sebelah kirinya ada right ventricle. Ada left ventricle, lalu di sini ada serous anterior muscle, lalu descending aorta masih terlihat, lalu azygos vein masih terlihat kecil, lalu esophagus masih terlihat, dan ada vena cava inferior di bawah jantung. Berikutnya adalah thymus dorsi. Next, Mbak. Masuk ke anatomi sagital. Iya. Ini kami ngambil gambar dari anatomi posisi sagital. Mungkin kemarin sudah dijelaskan juga sebelumnya untuk anatomi ini, tapi saya lewat aja langsung ke koronal aja ya, karena kebetulan gambarnya cukup banyak. Nanti mungkin bisa dibaca-baca untuk yang iya. Nah, ini anatomi koronal MRI post kontras. Boleh lagi ke bawah, Mbak, langsung. Nah, ini ya. Sebentar, saya kekecilan gambarnya. Ini udah, yang sekarang ini udah terlihat, yang sebelah kanan ada right lung, lalu ada liver di bawahnya, dia depannya sedikit gambaran sternum, lalu ini ada gambaran internal thoracalis, pembudara internal dari thoralis, lalu terpotong tipis jantung, kardiak, lalu gambar berikutnya lebih bawah ada tampil right atrium, lalu di sini ada gambaran pulmonary strength, lalu right ventricle dan left ventricle. Lalu ini adalah yang tri, ini ada tipis catupus pidalis. Sebentar, saya rubah. Yang gambar sebelah kanannya terdapat ada internal jugularis vein kiri kanan, lalu vena subclavia kiri kanan, lalu ini ada brachiocephalic vein kiri kanan dan brachiocephalic arteri kiri kanan. Lalu ini ada aorta yang ke arah atas, lalu ada masih terlihat pulmonary trunk, lalu bawahnya adalah right atrium, lalu sebelah kirinya left atrium. Gambar bawahnya ini pada posisi koronal, ini adalah yang posisi atasnya superior vena cava, jadi vena cava superior. Lalu ini ada trachea di tengah-tengahnya, ini masih terlihat subclavia arteri,
Lalu di sini mulai terlihat juga left pulmonary artery dan right pulmonary artery. Lalu udah mulai terlihat stomach atau gaster. Lalu ke gambar sebelah kanannya hampir sama tampaknya. Oke, next. Salah. Lalu ini Mas, gambarnya masih hampir sama seperti yang sebelumnya, masih tampak vena cava superior. Lalu ini ada kanannya sedikit, ada right pulmonalis vein. Lalu ininya makin jelas, left pulmonary artery, right pulmonary artery di sini hampir mendekati arcus aorta. Lalu masih left ventrikelnya masih terlihat. Gambar bawahnya trachea masih terlihat jelas, lalu aorta. Lalu ini ada right pulmonary vein terlihat lebih jelas. Right atriumnya mulai tidak terjelas. Ini ada left atrium yang sedikit di tengah. Lalu ini left vena pulmonalis makin jelas. Pada gambar, pada gambar berikutnya, vena asigus mulai terlihat, lalu right vena pulmonalis juga mulai terlihat sedikit jelas. Ini ada kelihatan garis di tengah-tengah ada esofagus, aorta, yang lainnya masih sama. Dan ini ada yang belakang terakhir ada spinal cord dari torak. Oke, next. Ini terima kasih atas perhatiannya ini tentang apakah ada pertanyaan dari anatomi toraks ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi Rudi. Mungkin tidak ada pertanyaannya kalau anatomi ini bisa di presentasinya sudah cukup bagus Pak, baik banget. Bisa dilanjutkan ke kelompok abdomen ya. Ya, terima kasih Pak Heri. Sama-sama Pak Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, izin Pak Heri, kami dari kelompok 3 ingin mencoba presentasikan anatomi abdomen MRI. Ada beberapa orang di kelompok kami, diantaranya Fahru Roji, Fatiayu, Heri Firdaus, dan saya sendiri Heri Sujito, kemudian Kiki Rizky Yandani. Lanjut Mas Kiki.
Mas Kiki, boleh di next. Ya. Oke, sebentar. Anatomi abdomen, ada beberapa anatomi abdomen, diantaranya hilang Mas Kiki. Oke. Abdomen adalah anatomi rongga yang terbesar dalam tubuh, berbentuk lonjong, meluas, mulai dari diafragma sampai dengan pelvis. Kemudian abdomen regio dan kuadran. Next, Mas Kiki. Di abdomen itu terdiri dari beberapa kuadran, diantaranya kuadran kanan atas ada anatomi organ hati, kemudian ginjal sebelah kanan, pankreas, gallbladder, dan usus kecil. Kemudian kuadran kiri atas diantaranya masih ada hati sebagian kecil, spleen, ginjal kiri, lambung, kolon, pankreas, usus kecil. Dan kuadran kanan bawah, kolon, usus kecil, ada ureter kanan, appendix, ovarium, tuba fallopi. Kemudian kuadran kiri bawah, kolon, usus kecil, ureter, ovarium, dan tuba fallopi. Next. Nah, ini adalah salah satu gambar organ lambung yang ada di dalam tubuh kita. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat gambaran seperti ini, dan fungsi lambung diantaranya yaitu tempat menyimpan makanan hanya sementara. Kemudian mencampur makanan, melunakkan makanan, dan merubah protein. Next. Ini gambaran usus halus. Mungkin Bapak Ibu sudah jelas gambarannya, diantaranya usus halus itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Fungsi usus halus sendiri yaitu mencerna dan mengabsorpsi kimia dari lambung. Next. Ini gambaran usus besar. Usus besar yaitu sambungan dari usus halus dari mulai katup, ileokdik yaitu sisa makanan, dan fungsi usus besar itu sendiri yaitu mengabsorpsi air, garam, dan glukosa. Kemudian sekresi musin oleh kelenjar di dalam lapisan dalam, kemudian menyimpan selulosa dan defaksi, pembuangan air besar. Next. Ini gambaran hati. Fungsi hati itu sendiri diantaranya bersangkutan dengan metabolisme tubuh, khususnya mengenai pengaruh atas makanan dan darah. Kemudian fungsi berikutnya, pabrik kimia terbesar dalam tubuh sebagai pengantar metabolisme. Kemudian mengubah zat buangan dan bahan racun. Berikutnya, mengubah asam amino menjadi glukosa. Kemudian, membentuk sel darah merah pada masa hidup janin. Kemudian, penghancur sel darah merah, membuat sebagian besar dari plasma darah, membersihkan bilirubin dari darah. Ini kandungan empedu. Fungsi kandung empedu sendiri yaitu membantu pencernaan dan menyerap lemak ke dalam tubuh. Kemudian bekerja sebagai tempat persediaan getah empedu. Next. Ini pankreas. Pankreas dibagi menjadi tiga. Kepalanya terletak di atas sebelah kanan rongga abdomen dan di dalam lekukan abdomen.
Kemudian badannya terletak di belakang lambung, di depan vertebrae lumbalis pertama. Kemudian ekornya bagian yang runcing di sebelah kiri dan menyentuh limfa. Fungsi pankreas itu sendiri yaitu memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut, menghasilkan hormon insulin, mengubah gula darah menjadi gula otot. Lanjut. Ya, ini gambaran ginjal. Di sini ada kapsul, kemudian kaliks, medula, kemudian korteks, vena ginjal, pelvis, dan ureter. Fungsi ginjal itu sendiri yaitu mengatur keseimbangan air, mengatur konsentrasi garam dalam darah, dan keseimbangan asam dan basa darah, ekskresi bahan buangan, dan kelebihan garam. Next. Ini gambaran limfa. Di limfa sendiri ada posterior extremity, renal surface, kemudian spleen artery, dan colic surface. Fungsi ginjal sendiri yaitu fungsi limfa sendiri yaitu menyaring sel darah merah yang rusak, memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh. Bila fungsi limfa itu terganggu, maka akan rentan sekali terserang penyakit. Next. Ini ada beberapa patologi abdomen, yaitu perionitis, merupakan radang peritoneum yang sangat berbahaya sebagai komplikasi dari penyebab infeksi yang terjadi pada organ-organ tubuh. Misalkan apendik, salpingitis, ruptur, infeksi saluran pencernaan. Kemudian obstruksi usus merupakan penyumbatan usus yang terjadi karena adanya daya mekanik dan mempengaruhi dinding usus sehingga mengakibatkan penyempitan atau penyumbatan lumen usus. Pneumoperitoneum merupakan adanya udara di dalam rongga peritoneum. Kemudian editis ulceratif merupakan penyakit gamianah daerah yang luas dari usus besar yang meradang dan mengalami ulcerasi. Next. Lanjutannya, pulvulus disebut memutar atau menyimpul darah, menyumbat usus dan menghambat aliran darah. Kemudian tumor atau neoplasma yaitu kumpulan sel abnormal yang terbentuk secara tidak terbatas. Ulkus atau luka yaitu luka terbuka. Next. Di sini ada kriteria gambaran imaging abdomen MRI. Ini gambaran aksial, diantaranya di sini terlihat liver, kemudian hati, di sini terlihat diafragma. Dari aksial pertama, dari gambar atasnya itu masih terlihat paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Di sini ada aorta, spleen, dan terlihat juga gambaran sternum, koste. Oke, next. Ini dari gambaran penampang kedua, masih terlihat gambaran paru sebelah kiri, kemudian paru sebelah kanannya sudah mulai mengecil, dan ini ada liver, kemudian ada vena cava, ada vena azygos, ada coste cartilago, liver, hati.
Oke, next. Ini dari penampang ketiga dari gambaran aksial. Di sini gambaran parunya sudah mulai tidak terlihat. Kalau untuk yang satu dan kedua masih terlihat gambaran paru. Dan di sini ada liver, hati, kemudian spleen, right vena portal, azygos, right, adrenal gland, liver kanan. Oke, next. Ini gambaran keempatnya. Terlihat aorta, kemudian spinal kanal, rek adrenal, liver, stomach, oke, spleen. Oke, next. Kemudian dari penampang 5, ini terlihat liver sebelah kiri, kemudian vena portal, kemudian vena hepatik, right portal, ginjal sebelah atas sebelah kiri sudah mulai terlihat, kolon flexura terlihat. Oke, next. Dan ini gambar penampang ke-6, terlihat processus sifoideus, kemudian liver, ada kolon, flexur kolon, kemudian pankreas, ginjal kiri, ginjal kanan, liver kanan, vena portal. Oke, next. Dari gambaran penampang aksial, gambar penampang ke-7, sudah tidak terlihat vena sternum. Kemudian yang lainnya, ginjalnya sudah mulai terlihat jelas. Kolon flexuranya terlihat lebih jelas lagi. Kemudian livernya sudah terlihat lebih jelas dari penampang yang ke-6. Oke, next. Ini penampang ke-7 juga terlihat lebih jelas, ginjalnya sudah terlihat, pankreasnya pun jelas, ginjal kanan kirinya pun terlihat lebih jelas, heparnya pun terlihat jelas. Oke, next. Dari penampang 9, masih terlihat ginjal lebih jelas, kemudian gallbladder, duodenum, liver, ligamentum, rectus abdominal, kolon flexura, jejunum. Oke, next. Ya, ini gallbladdernya terlihat lebih jelas. Kemudian vena cava interiornya terlihat jelas. Ginjal kanan juga terlihat, kanan kiri terlihat lebih jelas.
pankreas. Oke, next. Di sini juga penampang 11. Ginjalnya masih terlihat. Kemudian aortanya terlihat lebih jelas. Kolon desendennya sudah terlihat. Kolon transversumnya juga sudah terlihat. Pankreas terlihat lebih jelas. Aortanya pun jelas. Oke, next. Mungkin langsung bisa ke sagital kali ya, Pak Kiki ya. Iya. Monggo silakan Pak Kiki.
Baik, untuk potongan selanjutnya yaitu potongan koronal. Pada potongan pertama biasanya untuk abdomen organnya masih terlihat sedikit. Di sini yang bisa kita lihat hanya bagian liver dan kolon transversus aja. Boleh next, lanjut Mas Kiki. Oke, untuk potongan kedua, di sini kita udah bisa lihat liver bagian kiri dan kolon juga plexura hepatik. Kemudian di sini bisa terlihat juga lambung bagian body, kolon transversus, dan ini muscle rectus abdominis. Yang selanjutnya, pada potongan ketiga, di sini kita masih bisa lihat untuk hepar yang terlihat masih lobus bagian kiri, terus ada gallbladder, kolon, plexura hepatis, kolon transversus, dan juga plexura splenic. Oke, boleh selanjutnya aja, langsung di kelima aja Mas Didi. Ya, di bagian kelima, di sini kita udah bisa lihat hepar lobus kanan. Lobus kiri masih terlihat besar, lobus kanan sudah mulai terlihat, gallbladder sudah terlihat lebih besar juga. Ada kolon ascendent, ada lambung bagian fundus sudah terlihat jelas, ada pankreas, jejunum, spleen sudah terlihat lebih jelas sedikit, kolon descendent, dan arteri mesentrika superior, juga vena mesentrika superior. Boleh next. Untuk yang selanjutnya, potongan ke-6, di sini lebih dominan untuk liver bagian kanan. Gallbladder masih terlihat, ada pankreas lebih besar terlihat, kolon ascendent, jejunum lebih terlihat lagi, spleen sudah lebih besar terlihat, untuk lambung masih terlihat fundusnya, dan aorta sudah mulai terlihat di bagian tengah, juga arteri mesentrika superior. Next lagi. Pada bagian ketujuh, di sini sudah terlihat liver masih jelas terlihat yang sebelah kanan, gallbladder, vena hepatica, pankreas sudah terlihat lebih jelas lagi, vena cava inferior, kolon ascendent, bagian lambung, untuk lambung bagian fundus terlihat lebih besar lagi, ada spleen, kemudian arteri mesentrika superior, jejunum makin terlihat besar ya di sini, aorta, juga kolon descendant. Next. Sebenarnya untuk abdomen, rongganya, organ-organnya masih sama, cuma semakin ke tengah dia akan lebih terlihat arteri dan vena. Di sini masih bisa kita lihat hepar bagian kanan, vena porta, vena hepatika kanan, pankreas masih terlihat ya, cuma udah mulai kecil, kolon ascendent, bagian lambung, pankreas tadi sudah, spleen masih terlihat di situ, jejunum, kolon descendent, arteri mesentrika superior,
Di sini sudah terlihat vena ginjal kiri. Aorta masih terlihat. Dan karena udah mulai ke tengah, dia udah mulai terlihat bagian lumbarnya. Next. Selanjutnya, di sini masih bisa kita lihat liver ya, yang kanan besar, masih besar terlihat. Terus ada arteri mesentrika superior masih terlihat. Pankreas juga masih terlihat. Mulai terlihat arteri ginjal kanan, kolon ascendens masih terlihat. Ada diafragma sudah mulai terlihat di sini. Kemudian lambung, pankreas masih terlihat. Splinnya makin jelas nih terlihat di sebelah kiri. Vena ginjal kiri juga masih terlihat, jejunum masih terlihat, arteri renal kiri juga mulai terlihat. Kemudian ada kolon descendens. Aorta masih terlihat ya di tengah nih. Oke, selanjutnya. Pada gambar ke-10, di sini aorta lebih besar terlihat di bagian atas. Kemudian vena cava inferior. Kemudian arteri renal kanan, kolon ascendens. Ada lambung, ada spleen, jejunum, kolon descendens, arteri dan vena dari ginjal kiri. Di sini mulai terlihat musculus psoas ilium. Next. Pada gambar ke-11, di sini kita bisa lihat ada esofagus, livernya masih sebelah kanan yang terlihat. Kemudian vena cava inferior, ada aorta, arteri renal kanan, ureter mulai terlihat sedikit, kemudian ada kolon ascendens. Lalu diafragma masih terlihat garisnya, ada lambung, spleen makin besar terlihat, pankreas terlihatnya bagian ekor. Ada arteri dan vena dari ginjal kiri, kolon descendens, jejunum, lalu ureter kiri juga terlihat sedikit. Kemudian ilium juga masih terlihat. Next. Pada gambar 12, kita bisa lihat di sini sudah mulai jelas terlihat vena hepatik kanan, ada aorta di tengah, kemudian arteri dan vena dari ginjal kanan, lalu ginjal kanan juga mulai terlihat sudah ada, kemudian ureter kanan sudah mulai terlihat, kolon ascendens masih terlihat ya, terus lumbalnya juga makin terlihat di bagian tengah. Selanjutnya ada lambung, spleennya masih terlihat besar, kemudian pankreas, bagian ekor masih terlihat, vena dan arteri dari ginjal kiri masih terlihat, kolon descendens masih terlihat, jejunum masih terlihat, ginjal kiri mulai terlihat ya, tapi masih sedikit terlihatnya. Kemudian ada ureter kiri dan musculus psoas. Boleh next. Untuk gambar ke-13 di sini untuk hepar yang terlihat tinggal bagian kanan aja. Kemudian ginjal mulai terlihat jelas kiri dan kanan, spleen makin terlihat jelas, sedangkan untuk lambung sudah tidak terlihat lagi. Di sini kita mulai bisa melihat
kanal spinal. Kemudian next langsung slide 14 aja. Di slide 14 di sini heparnya masih terlihat yang sebelah kanan, ginjal kiri kanan masih terlihat, kemudian ada diafragma masih terlihat, spleen masih terlihat. Boleh next gambar selanjutnya, gambar ke-15. Di sini untuk hepar masih terlihat ya sampai belakang. Kemudian ginjal kiri kanan sudah mulai tidak terlihat lagi. Di sini spinal cord-nya sudah jelas. Kemudian sisanya muskulus aja sih. Langsung yang 16 pasti. Ini slide terakhir dari potongan koronal. Untuk hepar masih terlihat sampai potongan terakhir, kemudian ada lung juga masih terlihat, tapi kan kita hanya menilai bagian abdomennya aja. Kemudian masih terlihat di sini hanya muscle-muscle-nya aja. Oke, terima kasih. Ya, izin mungkin itu presentasi dari kami kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena juga kami dalam tahap belajar. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Heri Kusoyo. Demikian, Pak. Pak Heri punten, suaranya nggak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri, Mas Kiki, dan Mbak Ayu, Mbak Fatih. Sudah mempresentasikan dengan baik. Saya juga baru masuk kelas anatomi di tahun ini. Terima kasih, kita saling memberi dan saling menerima karena di dalam ilmu itu tidak ada batasan umur ya, karena ilmu itu cahaya, siapa yang diberi cahaya itu ya disampaikan. Mungkin ini pertemuan terakhir dari saya. Nanti tugas-tugas yang sudah saya berikan bisa dikumpulkan dalam satu folder, nanti dikirimkan ke email saya untuk minggu depan ujian tengah semester. Nanti dilanjutkan oleh Pak Win. Oke, terima kasih. Saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nanya, jadi minggu depan nggak ada presentasi atau langsung UTS, Pak? UTS. Langsung UTS. Bisa kelompok presentasi ke email Bapak dikirimnya? Ya, nanti kalau bisa presentasi di kelasnya Pak Win. Nanti Pak Win akan memberikan penilaian sendiri sisanya dari itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Izin Pak Heri untuk fisik. Keluar Pak. Udah belum beruntung Pak Heri. Baru mau nanya bocoran nih. Gak apa-apa kali di Itu jam berapa ya? Ya itu Pak Heri ini saya mau tanya tadi. Iya kan ya? Setengah jam lagi. Sejam. Nanti open book nggak? Waduh. Buat Bu Ana open book. Di-share aja di grup. Open book aja nggak mudah. Open book aja nggak gitu. Oh, setuju. Setuju. Benar banget. Ya nanti kalau mulai jangan ditutup, jadi jangan keluar semua. Jadi nanti bisa mana yang bisa share jadi. Pakai link yang ini. Oke, aku keluar dulu ya. Boleh atau mau yang gimana kalau takutnya dosen
Iya benar-benar. Ya WA, ya share ya. Jangan salah Gila. ya. Pusingnya bareng bareng. Penderitaannya berkurang kalau begitu ya. Enak ya. Penderitaannya bersama-sama. Itu ide baik itu. Pak Heru kan kemarin sudah ngomong untuk yang kelas kelas karyawan 99% lulus semua kok, kecuali Ya, memang ada yang 99% trouble baru. Ah, Kan Pak Heru begitu jawaban kemarin kan. gitu ya. Kayaknya Ya, asal wes. ada absen ya. Masuk aja. Kita sholat zuhur dulu, nanti kita sambung lagi. Nah, Oke, kita kumpul lagi nanti. assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.